Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor teknologi. Apa saja silahkan diikutin ya. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada DMMX. DMMX hari ini ditutup di harga 1445 dan perubahan harga 0%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih kecil di bawah, sangat jauh. Nah, ini kalau bandar asing dan lokalnya belum terlihat ya hari ini. Nah, nanti harus agak malaman lagi. Baik, kita langsung saja ke teknikalnya. Tadi saya coba ini bandar detektor error ya, bandar detektornya. Kita langsung ke teknikal. Secara teknikal, DMMX ini posisinya lagi jelek karena dia jebol support kuatnya di area merah ini. Di bawah 1460 ini dia jebol. Nah, akan lebih bagus kalau dia berhasil naik ke area merah ini. Paling nggak dia sideways. Kalau dia jebol dari area merah ini, potensi nguji 1525an ini. Itu ya, jadi ini DMMS kalau jebol jelek banget ini. Nah, ini pasang aja lah trailing stopnya ya. Jadi ini kalau dia break dari warna ungu ini ya, pondasi warna ungu ini, mending langsung dilepas dulu barangnya, karena ini bisa ambrol lebih dalam seperti itu. Karena kalau kita lihat secara bandar bandar volumenya, dia masih rutin terus didistribusi. Nah, ini asing pun walaupun barangnya masih banyak, cuma dia nggak ada gerakan gitu, atau dia nunggu momentum atau apa. Yang jelas kalau kita teknikal ya sabar-sabar. Nah, ini kalau kita lihat ya, asingnya masih di atas, masih banyak, belum keluar asingnya, tapi harganya tetap turun. Nah, apakah ini mulai menarik? Nah, kalau memang Bapak Ibu kuat mentalnya, silakan dicoba aja icip-icip nih area bawah gitu, main swing ya, main swing area bawah nih, asing belum keluar. Nah, nanti mudah-mudahan asing mulai yang lirik, harganya diangkat seperti itu untuk DMMX. Baik, selanjutnya ada MTDL. MTDL ditutup di harga 615 dengan perubahan harga minus 0,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia di bawah volume 20, padahal sebelum-sebelumnya spike ya. Nah, kalau kita lihat dia sudah breakout dari area sideways-nya. Kalau saham sideways breakout, nah cakep kayak gini. Nah, ini sebenarnya dia potensi bikin inverted head and shoulder ya. Inverted head and shoulder yang dimana memiliki target sampai ke area sini dulu. Oke. Sorry. Nih. Nah, ke resisten selanjutnya di 650. Memang sayang MTDL sudah breakout. Nah, ini kan 615 nih area-area kuat juga untuk MTDL. Mudah-mudahan berhasil ditahan. Maksudnya nggak jebol lagi ke bawah ya. Ini kan dia lagi retest. Nah, fase retest ini mudah-mudahan bisa lanjut MTDL bikin naik. Nah, dia perlu breakout MA60. Wajar kalau dia kemarin 2 kali nguji nggak kuat, karena belum pernah diuji lagi semenjak Juni. Ya, semenjak Juni, ini dia lama belum diuji. Nah, ini dari tes, kalau jebol bisa ke 650-an seperti itu. Oke, untuk MTDL lanjut ada SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 238 dengan perubahan harga 1,71%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia mendekati volume 20-nya. Nah, ini udah mulai rutin ya, udah mulai bagus, nggak sepi-sepi banget. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini bisa dibilang ya dia wavingnya jebol ya, wavingnya jebol ya, cakep lah. Nah, ini kita geser dulu aja. Oke, ini di sini ada penan. Dia confirm breakout ini di tanggal 1 Agustus. Dimana ya, ini tanggal 29 dia sempat jebol, cuma breakout ya. Breakout tembus EMA 60-nya. Ini bagus, pertanda baik. Nah, ini tinggal dia nguji lagi area 246 250-nya ini. Ini dijebol, target kita SMA bisa ke 280. Nah, ini kalau misalnya mau area-area TP ya bisa nih, TP-TP di orange ini gitu. Oke. Nah, ini kalau dia jebol ya paling nggak, semoga nggak di bawah garis ungu ini aja. Ini kan udah lama banget ya, akhirnya dijebol juga loh. Nah, ini harusnya bisa ngebut. Ini kan target kecil ya, target kecil. Kalau ngomongin target panjangnya sebenarnya ya dia sayangnya ini sih ya, kecil bentukan penannya nih.
ujungnya ya targetnya jadi kecil juga. Nah, ya kan, area targetnya di orange ini gitu. Oke, jadi ini target TP1, ini TP2 kita. Seperti itu untuk SMA. Lanjut ada buka. Buka hari ini ditutup di harga 322 dengan perubahan harga 8,05%. Kalau kita lihat dari volume hari ini ada spike, cakep banget. Breakout MA20 volume udah 2 hari. Nah, ini pertanda, mudah-mudahan pertanda bagus. Dari bandar, ini asing udah kelihatan. Hari ini dia keluar 28,48 miliar. Ini rutin banget dijual, cuma ya kalau dilihat harganya naik 8%. Nah, ini mungkin ada yang akumulasi. Nah, ini masih error bandar detektornya. Baik, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal buka hit target. Ya, hit target yang kemarin saya gambarkan, yang dimana posisi ini ya posisi mepet-mepet breakout, butuh konfirmasi. Oke, butuh konfirmasi di mana butuh 2-3 candle lagi. Kalau bisa bertahan di atas 320 ya harusnya bagus untuk buka. Bisa lanjut naik. Nah, ini kan dia, ini adalah target dari penan. Oke, ini penan di sini ya. Penan yang ini. Nah, ini penan sini, targetnya ini karena dia break penan yang warna biru ini. Nah, ini dia nyentuh target. Selanjutnya ada, coba kita cek apakah ini sudah tercapai. Harusnya sih belum. Nah, naik-naik dikit ya, tipis lah areanya, 335an, 336 lah, tipis. Nah, cuma ini kita nanti lihat aja dulu. Kalau saya targetin dia mungkin nguji ini dulu. Nih penannya, lanjutin ke bawah. Dia bikin penan di sini, mungkin baru retrace ke 320 lagi, yang area resisten sekarang. Kalau dia jebol jadi support. Oke, untuk buka ini udah mulai cakep. Mudah-mudahan. Cuma sayang memang dari bandarmologinya kok kurang asik ya. Bandarmologinya kurang asik seperti itu. Oke, tetap batasi resiko. Kalau dia besok gagal breakout, ya potensi retest lagi ke area 300 sampai 295-nya ini. Seperti itu untuk buka. Selanjutnya ada Goto. Goto hari ini ditutup di harga 296 dengan perubahan harga positif 3,5%. Kalau kita lihat secara volume, nah ini Goto yang sebelumnya rame-rame terus, sekarang udah mulai lesu ya. Udah banyak retail putus asa mungkin. Nyangkut di saham Goto. Ya kan? Asingnya hari ini kembali masuk tipis. Udah rutin nih asingnya sebenarnya dari tanggal 27 Juli. Masuk terus ke Goto. Mudah-mudahan pertanda cakep, yang dimana tanggal 27 Juli ini udah area-area di 290 sampai 300-nya ini. Nah, Goto sekali lagi dia terpantul di area 280. Ini Fibonacci 61,8%-nya. Berarti ini bisa dibilang valid ya, Fibonacci-nya ini gambarannya. Nah, ini ada resisten di sini 300. Kita lihat dulu, kalau Goto berhasil breakout ya berarti ini waving 5-nya mudah-mudahan nggak patah ya. Ini kan dia kemarin waving 5 berakhir di sini. Cuma ternyata dia masih bikin lanjutan turun, lower low lagi. Nah, kalau dia ternyata nanti nggak kuat di 300 terus jebol lagi, nah ini terus akan turun terus untuk wavingnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama Goto. Kenapa? Goto ini kan market cap besar, penopang ISG kita. Nah, kalau Goto ambrol, Big Bang ambrol, ya udah nggak ada kata lagi, di mana pasti kemungkinan besar ISG kita bakal ambrol juga, gitu ya. Untuk Goto. Selanjutnya ada MTEK. MTEK hari ini ditutup di harga 1925 dengan perubahan harga positif 4,62%. Ya, kita coba lihat dulu untuk volumenya MTEK. Volumenya MTEK di hari ini breakout dari MA20-nya si MTEK bagus. Nah, ini asingnya juga udah mulai masuk lagi. Nah, ini asing sudah mulai rutin loh, secara diam-diam ya. MTEK ini udah diam-diam dimasukin asing terus. Nah, ini saya menemukan pola menarik untuk MTEK, di mana MTEK ini berpotensi membuat cup and handle dengan neckline di area 1906 ya, 70-an sampai 1950-an inilah. Nah, ini sekarang lagi MTEK ada di area-area resisten. Kalau dia jebol, ini cakep banget, target kita bisa ke 2400 sampai 2450-an. Oke, sesuai dengan target
ininya roundingnya dia. Gitu ya nih, jadi MTech nih perjalanannya mudah-mudahan cakep. Ini yang lama kan udah rounding di bawah, kalau udah ada yang beli di bawah ya enak, ini dia udah plus berapa persen. Nah, udah plus berapa persen tambah target lagi jauh gitu. Nah, cuma memang MTech ini ada sedikit halangannya nanti di MA 200 di area 2000-an. Nah, ini nanti mungkin akan retest dulu ke area support lagi, tapi kalau langsung jebol sih ya cakep banget. Nah, perlu diingat MTech ini banyak resistennya juga. Salah satunya di sini. Ya, ini yang orange. Orange ini dia uptrend line-nya dulu. Oke, uptrend line-nya dulu. Nah, ini juga pasti akan menjadi resistennya nanti. Makanya di area-area sini mungkin MTech akan sulit jebol, yang dimana potensi untuk retest dulu. Nah, kalau dilihat juga MTech hari ini breakout MA60 dengan volume ya, harusnya dengan volume yang cukup baik tadi kan. Nah, akan nguji dulu lah mungkin nih di necknya ini. Kita lihat aja, kalau dia breakout ya cakep gitu ya. Mudah-mudahan MA 200 ini di breakout dengan mudah oleh MTech seperti itu. Oke, selanjutnya ada cash. Cash hari ini ditutup di harga 162 dengan perubahan harga 3,57%. Kalau kita lihat dari volume, ini kecil banget volumenya, tiba-tiba menipis si cash ini dari tanggal 25 ya sampai sekarang nih tipis-tipis terus tiba-tiba. Kalau kita lihat dari bandar asing, ini udah 2 hari dia rutin keluar. Kalau kita lihat secara teknikal, ini masih dalam posisi rounding. Oke, masih posisi roundingnya yang seperti saya sebelumnya gambarkan. Mudah-mudahan besok bisa hijau ya di area-area sini. Ini ada area pantulannya di tanggal 22. Nah, hari ini hit lagi. Mudah-mudahan ini dia pantulan. Nah, yang jeleknya dia ini breakdown MA 60-nya. Breakdown MA 60-nya. Nah, ini akan jadi resisten lagi ya. Kemarin kan padahal udah sempat ditahan terus nih. Akhirnya jebol juga. Nah, ini kalau ada tiba-tiba ada volume spike sih harusnya cakep untuk si cash. Yang bisa breakout MA 60 dan breakout resisten di 188 190 ini. Nah, ini cukup kuat ya. Ini cukup valid juga nih. Kuat banget. Nah, kalau cash ini jebol, wah enak. 220 lancar lah jalannya si cash. Tetap batasi resiko dengan posisi cut loss di 155. Tutup di bawah 155, itu jelek untuk si cash gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalaupun dia nanti ke 155 membal, ya dia bukan bikin cup and handle, tapi potensi bikin double bottom dengan rounding yang lebih bawah gitu. Nah, kalau 155 mau spekulasi buy bisa. Nah, ini masih potensi cuannya jadi jauh nanti ya kalau dia confirm. Nih, potensi 40 sampai 42% untuk cash. Seperti itu. Selanjutnya saham terakhir ada WRG. WRG hari ini ditutup di harga 565 dengan perubahan harga 1,8%. Kalau kita lihat volumenya dia ada di MA 20-nya breakout. Asing juga mulai masuk. Nah, ini WRG nih mulai cakep. Asingnya sudah mulai akumulasi. Vendor detector masih error ya. Oke, kita lihat dulu secara teknikalnya ya. Secara teknikal nih saya izin hapus dulu. Dia kemarin potensi banget bikin double bottom, cuma nggak kuat nih di tanggal 25 ini. Padahal saya bikin video di area-area tanggal 24-an kalau nggak salah, di candle terakhir 22 Juli ini, dengan harapan dia bisa breakout. Target kita bisa ke 725, 700 sampai 725. Namun memang ya bandarnya belum ngasih izin ya, belum ngasih breakout. Akhirnya dia kembali breakdown lagi. Dia balik sampai ke 520. Potensi apa ya? Potensi sebenarnya ini masih oke, triple bottom nanti jadinya. Oke, ini coba saya gambarkan. Oke, jadinya nanti seperti ini. Nah, mudah-mudahan seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk WRG targetnya masih sama, masih area kuning ini gitu. Kalau dia breakout ini targetnya ke sini. Nah, ini dia namanya area sideways, jadi memang perlu sabar
Kita manfaatkan beli di bawah, jual di area resisten sementara, seperti itu. Batas cut loss nggak berubah di area orange ini. Cut loss tutupan di bawah 500. Ya, 510, 500 ini udah harus lepas untuk WIRG, seperti itu. Oke, WRG menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu videonya, dan selalu bisa cuan, dan semoga analisa saya bisa membantu Bapak Ibu mengarungi ganasnya pasar saham Indonesia. Baik, seperti itu. Salam sehat selalu Bapak Ibu.